Hai, perkenalkan nama aku Rido. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri, dan Horor. Nah, kali ini aku mau cerita horor lagi. Bukan cerita sih, tapi membacakan cerita horor lagi yang aku dapatkan di Facebook atau fanspage Hantu Cerita Seram. Yang jelas akun ini nggak aktif lagi. Kapan terakhir aktifnya ya? Pokoknya sekarang nggak aktif lagi gitu. Entah dari mana dia mendapatkan cerita-cerita itu. Tapi yang jelas cerita yang aku baca di beberapa postingannya itu, pokoknya itu ceritanya bagus gitu. Menarik, menegangkan, seru, ada petualangannya, ada adventure-nya, ada fantasinya sendiri di imajinasi kita. Ya kayak gitu, pokoknya ceritanya itu seru banget gitu. Kawan-kawan tonton aja video ini sampai habis. Oke? Nah, langsung aja kita ke ceritanya. 3, 2, 1, cekidot. Dan kali ini aku membacakan cerita satu judul ya. Karena ceritanya itu cukup panjang. Oke, langsung saja. Pesugihan kuntilanak. Dulu tanteku kalau mau sekolah SD harus lewatin perkarangan kebun bambu yang kalau siang cuacanya seperti malam hari karena saking lebatnya pohon bambu yang tumbuh di situ. Jadi ini cerita dari tantenya ya. Singkat cerita, tante sama temannya pulang sekolah sekitar jam 12 siang. Tapi teman tanteku melihat pohon bambu besar yang di bawahnya ada kain daster putih dan kemenyan. Teman tanteku namanya Iin, tanteku namanya Ningsih. Lalu mereka bercakap, "Silin, Ning, itu apa ya?" Dijawablah sama Ningsih, "Masya Allah, itu kayu baju kuntilanak." Tanpa pikir panjang lagi, mereka langsung lari karena ketakutan. Sesampainya di rumah, mereka langsung menceritakan ke orang tua mereka dan termasuk juga nenekku. Tapi setelah sorenya dilihat lagi baju itu sudah tidak ada. Jadi esoknya mereka lewat jalan memutar meskipun jauh, yang penting aman. Tapi siangnya, guru tanteku itu mengadakan les tambahan di malam hari sekitar jam 8 malam karena waktu itu mau memasuki UNSD. Wih, seru nih. Jadi mau nggak mau malam itu mereka berangkat dengan penerangan obor yang mereka bawa. Maklum dulu belum ada listrik dan senter pun jarang. Waktu itu ibu Iin yang mengantar mereka karena nenek ada keperluan sendiri. Jadi bertiga mereka berangkat dari rumah. Bertiga, ibu, Iin, Ningsih. Sesampai di sekolah, semua anak pada masuk, tapi ibunya Iin hanya duduk di luar kelas. Waktu itu les hampir selesai pukul 10 malam. Duh, asik, serius. Kayaknya ini asik banget nih. Karena gue saat masih SD belum pernah belajar malam sih. Kecuali tidur di rumah guru. Ya, kayak gitulah. Dan tiba-tiba ibu Iin dikagetkan dengan sesosok kuntilanak yang terbang dari arah kebun bambu menuju atas genting sekolah. Sontak ibu Iin langsung masuk kelas dan berteriak, "Kuntilanak!" Semua murid di situ ketakutan pada berhamburan dan langsung kumpul jadi satu kelompok. Malam itu suasana kelas benar-benar mencekam. Maklum, sekolahnya memang letaknya agak jauh dari pemukiman. Dan kuntilanak itu pun cekikikan dengan kerasnya. Sebagian anak ada yang menangis dan ada pula yang jatuh pingsan. Akhirnya mereka bersama-sama membaca sesuai kemampuan mereka masing-masing. Alhamdulillah suara itu tiba-tiba menghilang. Membaca apa nih? Membaca aja di sini. Baca surat tentunya ya, enggak. Dan Pak Guru pun mengintip dari jendela dan melihat kuntilanak itu pergi ke pemukiman warga. Mereka pun akhirnya menginap di kelas itu karena pada takut pulang. Tapi tidak dengan Didi. Jadi Didi ini teman sekelasnya mungkin ya. Dia bersikeras pengen pulang karena di rumah ibunya sendirian. Bapaknya tukang ojek malam. Didi takut ibunya kenapa-kenapa. Dan Didi waktu itu nekat lari pulang tanpa menghiraukan teriakan teman-teman dan gurunya. Paginya semua anak-anak murid di sekolah geger termasuk guru-guru tentang kejadian tadi malam itu. Tapi pagi itu juga orang tua Didi ke sekolah. Mereka mengira Didi menginap di sekolah. Jadi keluarga si Didi ini mengira si Didi ini menginap di sekolah. Padahal tadi udah pulang ya, tadi malam. Setelah Pak Guru ceritakan semuanya, langsung ibu Didi menangis. Dan mengira Didi dibawa kuntilanak pesugihan itu untuk dijadikan tumbal. Semua warga pun geger dan berusaha mencari keberadaan Didi.
Waktu itu semua bapak-bapak kumpul, ada yang nabuh panci, ember, gelas, dan peralatan lainnya. Mereka keliling Mereka keliling ke pohon-pohon besar dan pohon bambu yang ada di samping sekolahan itu. Tapi nih ya, setelah 2 hari pencarian, udah 2 hari loh, tidak membuahkan hasil. Akhirnya pihak sekolah memanggil Ustadz Pintar untuk mencari tahu keberadaan Didi sekarang. Malam itu, Pak Ustadz berzikir di samping sekolah dekat kebun bambu itu. Setelah beberapa jam muncullah sesosok kuntilanak dan mereka berdialog. Ada 5 orang bapak-bapak di situ pada kaget mendengar pengakuan kuntilanak yang mukanya seperti gosong terbakar, yang ternyata suruhan Pak M. Siapa nih Pak M? Siapa? Yang dikenal sebagai juragan empang di situ. Oke. Dan Pak M itu rumahnya pun tidak jauh dari sekolah tersebut. Setelah selesai berdialog, akhirnya 6 orang termasuk Pak Ustadz pergi ke rumah Pak M dan mendobrak pintu rumah semedinya. Karena mereka benar-benar marah atas tindakan Pak M yang benar-benar melanggar norma agama. Dan mereka pun pergi ke ruang atas di shift. Apa nih di shift? Mereka menemukan ruangan yang memang agak sedikit aneh. Banyak kembang dan pesuguhan. Juga darah ayam cemani. Tahu nggak ada ayam cemani? Ayam hitam itu loh, yang matanya hitam, bulunya hitam, kakinya hitam, pokoknya serba hitam semuanya. Itu jenggernya juga hitam gitu. Dan di tengah pesugihan itu ada tubuh Didi yang sedang terbaring lemah dengan mukanya yang pucat dan tak sadarkan diri. Ternyata Pak M kabur duluan karena sudah mengetahui dari kuntilanak itu. Aneh nih kuntilanak. Tadi udah melapor ke Ustadz, jadi dia kasih tahu juragannya untuk kabur. Kocak. Akhirnya warga pun marah tanpa ampun. Mereka membakar rumah persemedian itu dan membakar kain yang biasa dipakai kuntilanak itu. Ngapain kuntilanak di rumah Pak Didi? Di rumah Pak Didi, di rumah Pak M. Hubungan suami istri ya? Ya enggak sih? Tapi roh Didi masih di bawah di alam dedemit sana. Dengan bantuan Pak Ustadz, roh Didi pun akhirnya dikembalikan. Dan Didi pun sadar, langsung memeluk ibunya. Setelah meminum air putih yang dari Pak Ustadz, baru Didi bisa tenang. Di mana nih? Kasih air. Alhamdulillah, akhirnya saya sudah di sini dan mungkin ibu. Dan Didi menceritakan semuanya kalau di sana Didi diikat tubuhnya dan dikelilingi makhluk-makhluk yang menyeramkan. Didi dikasih makan di sana, lauknya enak-enak, dan tiba-tiba ada Pak Ustadz yang bawa aku lari dari cengkeraman mereka. Paginya Pak M ditemukan tewas di gubuk empangnya dengan tubuh gosong, entah apa penyebabnya, wallahu alam. Tubuh gosong entah apa penyebabnya, ya karena kesyirikan atau ilmu hitam tadi, jadi mungkin berbalik ke Pak M. Akibat ulah Pak M yang menggunakan ilmu hitam. Bisa jadi kan, ini persepsi aku ya, oke. Dan 2 hari setelahnya, Didi sakit muntah-muntah dari mulutnya. Keluar cacing, kira-kira ada puluhan cacing yang lumayan besar-besar ukurannya. Didi pun langsung dibawa ke Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang itu dampak dari makanan yang dia makan di alam sana. Kasihan si Didi. Akhirnya setelah beberapa hari, Didi pun sembuh total dari penyakit anehnya dan selamat dari tumbal pesugihan kuntilanak itu. Kampung pun jadi aman kembali. Semenjak itu, Tante pun atau Siningsih tadi ya, jadi berani lewat kebun bambu itu walaupun sendirian. Sampai mereka bisa melewati UN dengan tenang. Alhamdulillah. Tolong hargai postingan kami, budayakan like sebelum membaca. Oke, menurutku ceritanya seru dan ceritanya panjang gitu. Dan ini berdasarkan kisah nyata katanya ya, aku nggak tahu juga kan. Tapi serius ceritanya itu seru. Kalau dijadikan short movie, mungkin ini filmnya bakal laku. Serius ceritanya seru-seru banget gitu. Aku kan penggemar film horor juga, di gambaran cerita kayak gini belum ada di film-film gitu. Jadi kayak seru aja gitu. Kesimpulannya, jangan syirik, jangan musyrik, jangan main-main ilmu hitam gitu aja sih. Kalau emang dilarang sama agama ya nggak usah dilakuin. Ya bisa jadi orang itu melakukan itu karena pengen kaya, atau pengen punya keturunan, atau bosan hidup. Jadi kayak pengen lancar aja hidupnya, pengen lancar juga usahanya. Kayak gitulah gitu. Pokoknya jangan syirik, jangan menyekutukan Allah gitu. Itu aja sih pesan-pesan yang ku dapat dari cerita ini gitu. Jangan sekali main ilmu hitam lah.
Jadi gimana ya, dengan usaha sendiri, ikhtiar dan doa, sholat ini itu, sholat tahajud, insya Allah soal rezeki lancar gitu. Oke, itu aja video dariku. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton video ini, dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa kasih like-nya ya untuk video ini, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah supaya aku lebih semangat lagi membuat kontennya. Dadah, wassalamualaikum. Tadi aku nggak baca assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.